Sama halnya dengan hujan yang memberi kehidupan pada tanah kering, kadang-kadang kebangkitan spiritual muncul dari saat-saat kesulitan dan kehancuran. Melalui proses ini, kita belajar melihat cahaya di tengah-tengah kegelapan, membuka pintu bagi pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Mari kita berangkat dalam perjalanan spiritual yang tidak pernah berujung, merenungkan konsep-konsep yang menginspirasi tentang spiritualitas dengan menyelami kedalaman yang sederhana namun penuh makna. Sebelum lanjut, jangan lupa memberikan support kepada kami dengan memberikan like, komen, subscribe, dan bagikan video ini. Mari kita bersama-sama menjelajahi keindahan perjalanan spiritual ini. Setiap langkah yang kita ambil adalah sebuah petualangan, membawa kita pada penemuan-penemuan baru tentang diri kita sendiri dan arti sejati kehidupan. Berikut 5 hal yang hanya dipahami oleh orang-orang spiritual. 1. Spiritual adalah perjalanan panjang. Dalam kehidupan ini, kita semua berjalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan alam semesta. Ini adalah perjalanan spiritual, sebuah perjalanan panjang yang terdiri dari langkah-langkah kecil. Misalnya, saat Anda bangun di pagi hari dan melihat matahari terbit, Anda mungkin merasa koneksi yang kuat dengan alam. Ini adalah momen spiritual, di mana Anda merasakan keajaiban kehidupan dan kehadiran yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ketika Anda membantu orang lain tanpa pamrih, memberikan bantuan atau menghibur mereka yang membutuhkan, Anda berada dalam momen spiritual. Tindakan kebaikan ini menghubungkan kita dengan esensi kemanusiaan kita dan membuat kita merasa terhubung dengan sesama. Bahkan dalam kesulitan, saat kita merasa putus asa atau terpuruk, kita bisa menemukan kekuatan spiritual. Misalnya, ketika seseorang kehilangan pekerjaan, mereka mungkin merasa hancur dan tak berdaya. Namun, dalam keputusasaan itu, mereka dapat menemukan kekuatan untuk bangkit kembali, berserah pada kepercayaan bahwa ada rencana yang lebih besar yang terjadi di balik semua itu. Spiritualitas bukanlah tentang mencapai tujuan tertentu dalam sekejap mata. Itu tentang perjalanan panjang yang terdiri dari momen-momen kecil seperti ini. Ketika kita membuka hati dan pikiran kita untuk belajar dan tumbuh, kita menjadi lebih sadar akan kehadiran spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, meditasi adalah salah satu cara untuk memperkuat koneksi spiritual kita. Saat kita duduk dengan tenang dan memusatkan perhatian pada napas kita memasuki ruang dalam yang tenang dan mendalam. Ini adalah momen di mana kita bisa merasa terhubung dengan sumber kehidupan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dalam agama-agama tertentu, puasa juga bisa menjadi bentuk perjalanan spiritual. Saat seseorang menahan diri dari makanan atau kebiasaan tertentu untuk sementara waktu, mereka mengarahkan fokus mereka pada yang spiritual daripada yang materi. Ini adalah cara untuk membersihkan pikiran dan tubuh, dan mendekatkan diri pada Tuhan atau sumber spiritual lainnya. Tidak ada satu cara yang benar atau salah untuk menjalani perjalanan spiritual. Yang penting adalah kita terbuka untuk pengalaman baru dan siap untuk belajar dari setiap langkah yang kita ambil. Setiap momen dalam kehidupan kita adalah kesempatan untuk berkembang secara spiritual jika kita hanya mau melihatnya. Jadi, mari kita terus berjalan dalam perjalanan spiritual kita. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan alam semesta. Dan siapa tahu, mungkin di ujung perjalanan ini, kita akan menemukan kedamaian dan pencerahan yang kita cari. 2. Kebangkitan spiritual bukan hal yang menyenangkan. Kita semua ingin merasakan kebahagiaan dalam hidup, bukan?
Tapi terkadang, perjalanan menuju kebangkitan spiritual tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rumi, seorang penyair terkenal, luka adalah tempat masuk cahaya. Itu berarti, dalam saat-saat kegelapan dan kesulitan, kita sebenarnya bisa menemukan cahaya yang mengarahkan kita ke pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Misalnya, bayangkan ketika seseorang mengalami kehilangan yang mendalam, seperti kehilangan orang yang dicintai. Awalnya, rasa sakitnya begitu menusuk, membuat hati terasa hancur. Namun, dalam proses penyembuhan, orang tersebut mungkin mulai merenung tentang arti sejati kehidupan, koneksi yang mendalam dengan orang lain, dan keberadaan spiritual. Disinilah kebangkitan spiritual dimulai. Melalui kesedihan dan kesulitan, mereka belajar untuk mencari makna yang lebih dalam hidup mereka dan memahami bahwa ada lebih dari sekadar kehadiran fisik. Begitu juga dengan saat-saat kegagalan dan rintangan dalam karir atau pendidikan. Meskipun awalnya mungkin terasa pahit dan mengecewakan, tetapi melalui refleksi dan introspeksi, seseorang dapat mulai memahami nilai sejati dari kesalahan dan kegagalan. Mereka mungkin menemukan bahwa keberhasilan sejati tidak hanya terletak pada pencapaian materi, tetapi juga dalam pertumbuhan pribadi dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Bahkan dalam konflik dan pertengkaran interpersonal, kebangkitan spiritual bisa saja muncul. Saat seseorang berjuang dengan kemarahan atau dendam, mereka mungkin akhirnya menyadari bahwa pengampunan dan belas kasihanlah yang membawa kedamaian sejati dan pemulihan dalam hubungan. Intinya, kebangkitan spiritual bukanlah tentang menjalani hidup tanpa rasa sakit atau kesulitan. Sebaliknya, itu tentang bagaimana kita merespons dan tumbuh melalui pengalaman-pengalaman tersebut. Dengan memahami bahwa cahaya bisa ditemukan di tengah-tengah kegelapan, kita dapat membuka diri terhadap pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Dan dalam prosesnya, kita mungkin menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. 3. Pemberian karunia oleh semesta. Kadang-kadang kita merasa bahwa kehidupan memberi kita hadiah-hadiah yang tak terduga. Ini seperti saat Albert Einstein mengatakan, hanya satu hal yang lebih besar dari pengetahuan, yaitu imajinasi. Ketika kita terbuka untuk menerima, kita bisa menemukan kehidupan memberi kita berbagai kesempatan dan keajaiban yang lebih dari yang kita duga. Contohnya, bayangkan kamu bekerja keras untuk ujian matematika. Kamu berpikir kamu akan mendapat nilai biasa-biasa saja. Tapi saat kamu menerima hasilnya, kamu menemukan bahwa kamu mendapat nilai yang lebih tinggi dari yang kamu harapkan. Itu seperti hadiah dari semesta. Atau, mungkin kamu ingin bekerja di perusahaan impianmu tetapi merasa tidak yakin apakah kamu akan diterima. Tapi kemudian, kamu mendapat panggilan untuk wawancara. Itu seperti semesta memberimu kesempatan yang tak terduga. Pemberian karunia dari semesta ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Mungkin kamu bertemu seseorang yang memberimu inspirasi baru, atau mendapat kesempatan untuk melakukan perjalanan ke tempat yang selalu kamu impikan. Atau mungkin kamu mendapatkan ide brilian untuk proyek yang kamu kerjakan. Yang penting adalah kita membuka pikiran dan hati kita untuk menerima. Terkadang, kita terlalu sibuk atau terlalu fokus pada apa yang kita inginkan sehingga kita tidak melihat hadiah-hadiah yang diberikan kepadamu. Ketika kita menghargai dan bersyukur untuk apa yang kita terima, kita menjadi lebih sadar akan kebaikan dalam hidup. Ini membantu kita untuk tetap positif dan optimis meskipun kita menghadapi tantangan. Jadi, mari kita terus terbuka dan menerima pemberian karunia dari semesta.
Siapa tahu apa yang mungkin kita temukan jika kita membuka hati dan pikiran kita. 4. Orang spiritual lahir dari proses kehancuran. Dalam hidup, seringkali kita mengalami masa-masa sulit yang membuat hati terluka dan pikiran kacau. Namun, justru dari kehancuran itulah kadang-kadang kita menemukan sumber kekuatan yang baru. Bayangkan ini seperti proses ajaib alkimia kuno, di mana logam biasa berubah menjadi emas yang berkilau. Begitulah kehidupan seringkali berlangsung, di mana kita diuji oleh badai-badai kehidupan. Ketika seseorang mengalami kehilangan yang mendalam, seperti kehilangan orang yang dicintai, pekerjaan, atau bahkan impian, mereka sering merasa hancur dan terpuruk. Namun, dari titik terendah itu, ada kemungkinan untuk bangkit kembali dengan kekuatan yang luar biasa. Contohnya, bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaan yang telah diimpikan selama bertahun-tahun. Awalnya, dia mungkin merasa putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, seiring waktu, dia mungkin menemukan bahwa kehilangan itu membuka pintu bagi peluang baru yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Mungkin dia menemukan keahlian atau minat baru yang tidak pernah dia sadari sebelumnya, atau dia mungkin mendapatkan kesempatan untuk memulai bisnis sendiri yang telah lama dia impikan. Begitu juga dengan kesedihan. Ketika seseorang merasa hancur oleh kesedihan, mereka seringkali menemukan kebijaksanaan dan kedalaman emosional yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Misalnya, bayangkan seseorang yang kehilangan orang tua mereka. Meskipun awalnya mereka mungkin merasa terombang-ambing oleh kesedihan yang mendalam, seiring waktu mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang makna kehidupan, cinta, dan kehilangan. Mereka mungkin belajar untuk lebih menghargai setiap momen yang mereka miliki dengan orang-orang yang mereka cintai, karena mereka menyadari betapa rapuhnya kehidupan. Seperti yang dikatakan oleh Khalil Gibran, pohon yang paling dalam berakar di dalam badai. Ini adalah pengingat bahwa dalam kehancuran, kita sering menemukan kekuatan baru yang tersembunyi di dalam diri kita. Kehidupan seringkali menguji kita dengan cobaan dan kesulitan, tetapi setiap tantangan juga membawa kesempatan untuk pertumbuhan dan transformasi. Jadi, meskipun masa-masa sulit dapat terasa sangat menyakitkan, jangan pernah menyerah sepenuhnya. Karena kadang-kadang, di tengah kehancuran, kita menemukan potensi yang luar biasa untuk berkembang dan bersinar lebih terang dari sebelumnya. 5. Perjalanan spiritual adalah perjalanan tanpa akhir. Perjalanan spiritual adalah seperti petualangan tak berujung. Setiap langkah yang kita ambil membawa kita ke arah pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Gak ada batasannya. Bisa dibilang, setiap langkah yang kita ambil adalah seperti membuka pintu baru untuk lebih banyak belajar dan berkembang. Contohnya, bayangkan kamu sedang belajar meditasi untuk pertama kalinya. Setiap kali kamu duduk dengan tenang dan fokus pada napasmu, itu adalah langkah baru dalam perjalanan spiritualmu. Setiap kali kamu merasa lebih tenang dan damai setelah meditasi, itu adalah hasil dari langkah-langkah kecil yang telah kamu ambil dalam perjalananmu. Tapi ingat, seperti yang diungkapkan oleh Lao Tzu, bukannya menambah jarak, tetapi lebih baik memulai dari satu langkah. Artinya, setiap langkah kecil yang kita ambil sangat berharga dalam perjalanan ini. Kadang-kadang, kita mungkin merasa seperti kita tidak bergerak maju atau bahkan mundur, tapi sebenarnya, setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada tujuan kita. Sebagai contoh lain, bayangkan kamu sedang belajar untuk menjadi lebih sabar. Setiap kali kamu berhasil menahan diri dari bereaksi terhadap situasi dengan emosi negatif,
Itu adalah langkah kecil menuju peningkatan kesabaranmu. Meskipun terkadang sulit, tetapi dengan setiap langkah kecil itu, kamu semakin mendekati tujuanmu. Jadi, mari kita terus berjalan dengan rendah hati dan tekun. Kita tidak perlu terburu-buru, karena perjalanan ini tidak memiliki akhir yang pasti. Yang penting, setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada kebijaksanaan dan kedamaian yang lebih besar. Yang terpenting adalah kita terus bergerak maju, karena hanya dengan itu kita bisa terus berkembang dan mencapai potensi penuh kita dalam perjalanan spiritual ini. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa perjalanan spiritual adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita yang membentuk makna dan kedalaman. Dalam momen-momen kecil dan besar, kita dapat merasakan kehadiran spiritual yang memperkaya pengalaman hidup kita. Mari terus berjalan dengan penuh rasa syukur dan kesadaran, siap menerima setiap hadiah dan tantangan yang diberikan oleh semesta. Semoga video ini telah memberi inspirasi dan cahaya bagi perjalanan spiritual kita masing-masing. Sampai bertemu lagi dalam petualangan spiritual selanjutnya. Tetaplah terhubung dengan diri dan alam semesta. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini bersama-sama.